Horas, salam Reformanda Masiha Holongan. Shalom untuk kita semua, kembali lagi kita di Renungan Pagi HKBP Bandung Reformanda. Sebelum kita memulai renungan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami sebagai umat-Mu. Kami percaya bahwa ibadah ini bukanlah sekedar pertemuan, tetapi Engkau sendiri memanggil kami untuk datang bersekutu denganmu, menyembahmu, dan mendengarkan suaramu melalui firman yang hidup. Kami memohon agar Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu dengan benar. Jauhkanlah kami dari sikap yang hanya mendengar tanpa melakukan. Biarlah firman-Mu yang akan diberitakan menegur kami ketika kami menyimpang, menghibur kami ketika kami lemah, menguatkan kami ketika kami takut, dan membentuk kami semakin serupa dengan Kristus. Kami menyerahkan seluruh waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Berkatalah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita di pagi hari ini diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Yang menjadi tema renungan kita di pagi hari ini adalah Tuhan menyertai orang yang dipanggilnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Hakim-Hakim memperlihatkan pola kehidupan rohani orang Israel yang terus berulang. Bangsa itu jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh sebagai bentuk disiplin perjanjian. Mereka berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan membangkitkan seorang hakim sebagai alat pembebasan. Siklus ini bukan sekedar catatan sejarah, tetapi merupakan refleksi atas relasi perjanjian antara Allah dan umatnya. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ini terjadi ketika Israel berada di bawah penindasan Midian.
selama 7 tahun. Penindasan ini bukan sekedar akibat kelemahan orang Israel, melainkan konsekuensi teologis dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Dengan demikian, akar persoalan Israel adalah dosa, bukan Midian. Di tengah kondisi tersebut muncul Gideon, seorang yang sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Tindakan ini menggambarkan ketakutan dan kehancuran ekonomi Israel. Justru dalam keadaan inilah Allah menyatakan dirinya. Di tengah keadaan itu, Tuhan datang dan menyapa dengan cara yang mengejutkan. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ada 3 poin penting yang kita perhatikan dalam nats ini. Yang pertama, Tuhan melihat potensi, bukan keterbatasan kita. Ketika Tuhan memanggil Gideon, pahlawan yang gagah berani, kenyataannya Gideon sedang bersembunyi. Manusia melihat keadaan saat ini, tetapi Tuhan melihat apa yang dapat terjadi melalui hidup seseorang yang mau taat kepadanya. Seringkali kita terlalu fokus pada kelemahan masa lalu, kegagalan, keterbatasan, rasa takut. Namun Tuhan melihat masa depan yang telah dirancangnya. Dan yang kedua, penyertaan Tuhan lebih penting daripada kemampuan kita. Kalimat pertama yang Tuhan ucapkan adalah, Tuhan menyertai engkau. Inilah inti kekuatan Gideon. Keberhasilan pelayanan bukan terutama karena kepandaian, pengalaman, kekuatan, atau jabatan. Keberhasilan datang karena Tuhan hadir dan bekerja. Di sepanjang Alkitab kita melihat pola yang sama. Musa merasa tidak pandai berbicara. Yeremia merasa terlalu muda. Para murid Yesus hanyalah orang-orang biasa. Namun mereka dipakai Tuhan karena penyertaannya. Jangan pernah bertanya, apakah saya mampu? Tapi yang lebih penting kita bertanya, apakah Tuhan menyertai saya? Dan poin yang ketiga, Tuhan memanggil kita untuk bertindak dalam iman. Sesudah perjumpaan itu, Gideon tetap memiliki banyak pertanyaan. Ia meminta tanda, bahkan beberapa kali masih ragu. Namun akhirnya ia melangkah dalam iman. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang yang mau taat. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah meskipun ada rasa takut, karena percaya kepada Tuhan. Tuhan masih memanggil orang-orang biasa pada zaman ini. Mungkin Anda merasa tidak layak, tidak mampu, atau sedang menghadapi pergumulan. Namun firman Tuhan tetap berlaku. Tuhan menyertai engkau. Jika Tuhan menyertai, Dia juga akan memperlengkapi. Karena itu, marilah kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, melangkah dengan iman, dan menjadi alat di tangan Tuhan bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Amin. Demikianlah firman Tuhan di pagi ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi hari ini. Terima kasih karena melalui kehidupan Gideon, kami belajar
bahwa Engkau adalah Allah yang baik, memanggil dan memakai orang-orang yang lemah untuk menggenapi kehendak-Mu. Engkau tidak melihat kami hanya berdasarkan keterbatasan kami, tetapi menurut rencana-Mu yang sempurna dan anugerah-Mu yang besar. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami hidup dalam ketakutan, keraguan, dan merasa tidak layak untuk melayani-Mu. Ampunilah kami apabila kami lebih percaya kepada kelemahan kami daripada kepada kuasa dan penyertaan-Mu. Tolonglah kami agar memiliki iman yang teguh, sehingga kami berani melangkah dalam ketaatan kepada panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan, tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.